Beberapa hari yang lalu, Chelsea telah resmi mengumumkan striker baru mereka, yaitu Liam Delap. Pemain berusia 22 tahun ini berhasil direkrut oleh Chelsea dengan mahar sebesar 30 juta pound. Namun yang menjadi topik pembicaraan di antara kalangan fans Chelsea sekarang adalah bukan lagi tentang biaya transfer yang kemahalan atau gaya rambut nyentrik mirip dari seorang rapper, dan bahkan perdebatan bukan lagi tentang bocil-bocil dari Amerika Selatan yang menjadi ciri khas pembelian Chelsea di era Todd Boehly. Perdebatan kali ini adalah mengapa Liam Delap memutuskan untuk mengambil nomor 9 yang terkenal akan kutukan atau dalam tanda kutip pembawa sial. Lantas, benarkah demikian? Nomor 9 adalah nomor yang akan menjadikan pemain tersebut akan gagal di Chelsea. Atau nomor 9 adalah nomor kutukan dari tim London Biru yang seharusnya dihindari oleh para striker Chelsea. Di episode terbaru Zona Chelsea Indonesia, kami akan membreakdown secara singkat para striker atau pemain-pemain yang pernah menggunakan nomor punggung 9 sejak era Abramovich hingga era Todd Boehly. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan pemain Chelsea yang pernah menggunakan nomor punggung 9 sebagai berikut. Jika kita berbicara nomor punggung 9 di Chelsea, maka yang langsung terlintas di kepala adalah striker berkebangsaan Spanyol, yaitu Fernando Torres. Striker yang memiliki julukan El Nino ini sangat identik dengan nomor punggung 9, baik itu di Atletico Madrid, Liverpool, AC Milan, dan juga Chelsea. Apakah benar Torres memiliki karir yang flop di Chelsea? Maka menurut kami, jawabannya adalah tidak, bahkan sangat tidak. El Nino Torres memang kesulitan dalam menjalankan tugasnya, yaitu mencetak gol. Akan tetapi, kontribusinya dalam raihan-raihan trofi-trofi Chelsea sangatlah besar dan krusial. Mulai dari gol yang sangat ikonik darinya, yaitu semifinal leg kedua di Camp Nou saat menyingkirkan Barcelona. Lalu ketika partai final di Munich sebelum Chelsea mendapatkan corner kick penyama skor, Fernando Torres sangat berperan besar dari corner kick tersebut. Karena berkat penetrasinya ke gawang Bayern Munich yang merepotkan pemain Bayern, hingga akhirnya Chelsea mendapatkan sepak pojok. Lalu lanjut lagi, peran El Nino yang sangat krusial ketika berseragam Chelsea adalah ketika The Blues menjuarai Europa League pertama mereka di tahun 2013. Lagi-lagi gol individu dari tengah lapangan yang mampu membawa Chelsea meraih trofi Europa League pertama dalam sejarah klub. Dari momen-momen indah ini, menurut Zona Chelsea Indonesia, Fernando Torres adalah bukan bagian dari striker yang flop di Chelsea. Memang benar, Fernando Torres juga pernah memiliki momen yang sangat buruk untuk dikenang. Momen itu adalah ketika ia gagal memanfaatkan peluang, padahal gawang dari De Gea sudah terbuka lebar dan banyak peluang lainnya yang terbuang sia-sia dari kakinya. Akan tetapi, semua kegagalan itu sudah ia bayar tuntas dengan trofi-trofi yang bergengsi yang ia torehkan untuk The Blues. Menghabiskan 4 musim, lalu mencetak 45 gol dan 3 trofi untuk Chelsea, menjadikan Fernando Torres sebagai salah satu legend di Stamford Bridge. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Fernando Torres memiliki karir yang gagal di Chelsea? Tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2 dari striker Chelsea yang menggunakan nomor punggung 9, yaitu Tammy Abraham. Striker yang pernah menggunakan nomor 9 lainnya dalam sejarah Chelsea adalah produk dari akademi mereka sendiri, yaitu Tammy Abraham. Sedang mengalami embargo transfer, lalu diisi oleh kebanyakan pemain produk-produk akademi dan dilatih oleh legenda mereka sendiri, merupakan kombinasi yang tepat
yang bisa Chelsea lakukan di musim 2019-2020. Striker Chelsea di musim itu yang kebetulan juga menggunakan nomor punggung 9 bisa dikatakan cukup bersinar meskipun ia tak memberikan gelar apapun di musim tersebut. Berhasil mencetak 18 gol di semua kompetisi dan mampu membawa Chelsea finish di posisi 4 besar, membuat mereka bisa lolos ke Liga Champions di musim depannya. Lalu di musim selanjutnya, ketika Chelsea berhasil menjuarai Liga Champions, Tammy Abraham memiliki andil atau peran yang cukup krusial untuk skuad asuhan Thomas Tuchel. Berhasil mempersembahkan 1 trofi Liga Champions dan 1 trofi UEFA Super Cup. Sepertinya karir Tammy Abraham tak terlalu buruk meskipun ia menggunakan nomor punggung 9 yang konon katanya nomor ini adalah nomor kutukan dari Chelsea. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Abraham di Chelsea termasuk dari striker yang gagal? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Romelu Lukaku. Mengawali karir di Anderlecht sejak usia belia, Lukaku diboyong oleh Chelsea, lalu dipinjamkan ke beberapa klub Premier League untuk mencari pengalaman dan mengasah insting mencetak golnya. Setelah tak kunjung mendapat tempat di London Biru, Romelu Lukaku memutuskan untuk pergi secara permanen ke Everton pada Juli 2014. Setelah berpindah dari Everton lalu ke Manchester United, lalu ke raksasa biru Italia, Romelu Lukaku akhirnya kembali diboyong oleh Chelsea pada tahun 2021 setelah performa apik bersama Inter Milan yang menjadikan juara Serie A di musim tersebut. Diboyong seharga 97 juta pounds, di awal-awal karirnya kembali ke Chelsea, Romelu Lukaku terlihat seperti kepingan puzzle yang hilang di skema Thomas Tuchel. Rutin mencetak gol setiap minggunya menjadikannya seperti striker nomor 9 yang telah lama dicari oleh publik Stamford Bridge. Namun semua kisah indah itu tak berlangsung lama dan bahkan sirna setelah ia terlibat friksi dengan sang manajer kala itu, Thomas Tuchel. Lalu pada puncaknya adalah Romelu Lukaku melakukan interview dengan media Italia yang pada intinya adalah ia mengatakan rindu akan kembali berseragam Inter Milan, padahal ia baru diboyong oleh Chelsea dengan harga yang cukup mahal beberapa bulan sebelum ia melakukan interview tersebut. Meskipun hubungan dengan Thomas Tuchel sempat membaik atau entah mereka berdua hanya sekedar bersikap saling profesional, striker asal Belgia itu akhirnya berhasil memberikan 1 trofi yang diidam-idamkan oleh fans Chelsea, yaitu trofi Piala Dunia antar klub. Romelu Lukaku akhirnya telah hengkang sepenuhnya dari Chelsea setelah ditebus oleh Napoli dengan mahar sebesar 30 juta pounds. Lukaku dan pemain nomor punggung 9 Chelsea lainnya seperti Radamel Falcao, Pierre-Emerick Aubameyang, Franco Di Santo, Steve Sitwell, dan Khalid Bolarus. Pemain-pemain tersebut kami kategorikan sebagai pemain terburuk yang pernah menggunakan nomor punggung 9 dalam sejarah Chelsea. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu striker baru Chelsea yang menggunakan nomor punggung 9, yaitu Liam Delap. Untuk striker baru The Blues, yaitu Liam Delap, semoga ia akan menjadi striker nomor 9 yang telah lama dinanti-nanti oleh para fans. Liam Delap kini tengah fokus untuk bergabung dengan skuad Chelsea untuk menghadapi Piala Dunia antar klub di Amerika pada pertengahan Juni nanti. Mari kita doakan, semoga Liam Delap akan menjadi striker yang akan mempunyai masa depan indah bersama The Blues dan mampu mencetak gol demi gol, lalu trofi demi trofi akan hadir berkat kontribusinya sebagai striker Chelsea yang menggunakan nomor punggung 9. Jika melihat nama-nama pemain yang bernomor punggung 9, yang benar-benar bisa dikatakan flop adalah Radamel Falcao, Aubameyang, Franco Di Santo, Steve Sitwell, dan Khalid Bolarus. Bahkan Alvaro Morata dan Gonzalo Higuain meskipun dicap sebagai striker gagal,
Akan tetapi, mereka tetap mampu mempersembahkan satu trofi FA Cup dan satu trofi Europa League untuk Chelsea. Sebenarnya, ketika kita melirik ke belakang, sejak era Abramovich hingga era saat ini, striker Chelsea yang benar-benar mengerikan sebenarnya hanya dua saja, yaitu Didier Drogba dan Diego Costa. Dan yang uniknya adalah, kebetulan mereka berdua tidak menggunakan nomor punggung 9. Semoga saja Liam Delap akan menjadi orang pertama yang meruntuhkan kutukan nomor punggung 9 ini ke depannya. Berikut adalah episode terbaru Zona Chelsea Indonesia yang bertemakan pemain bernomor punggung 9 di Chelsea. Untuk para fans Chelsea, kita tidak perlu membebani Liam Delap untuk mencetak gol demi gol, karena sejatinya tugas mencetak gol bukan hanya dibebankan kepada seorang striker saja. Striker juga bisa berkontribusi melalui pergerakan atau umpan-umpan yang membantu pemain lain untuk bisa mencetak gol. Sebaiknya kita bebani Liam Delap untuk selalu berkontribusi dalam penyerangan Chelsea, entah itu melalui gol ataupun assist, demi membantu The Blues meraih kemenangan demi kemenangan. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.